langsung Pak malam ini Pak sama Mas Koko Pak. Oh. Oke siap. Yeah. Baik, sedikit bahan pembicaraan untuk pemanasan. Yang menjadi pemicunya itu di pengantar sudah disampaikan bahwa paradigma berpikir yang biasanya membaca bagaimana menjadi orang yang memproduksi bacaan, kan begitu Pak Yusuf ya? Betul sekali, betul. Itu titik apa Pak Yusuf sehingga sampai pada perhentian, kok aku mau cotok, apa aku gak iso kan? Gimana Pak Yusuf? Intinya ya itu tadi, kalau orang lain bisa, kok saya nggak bisa. Satu itu. Kedua, untuk mengisi kekosongan waktu di kantor. Kan di kantor jentik ini saja nggak sempat capek. Terus ada sarananya, saya gunakan untuk nulis, itu saja. Nggak ada lain. Mohon maaf Pak Yusuf, saya pertajam lagi ya. Saya pertajam lagi. Karena bagi saya titik perhentian hal peristiwa apa atau buku apa atau di mana pemikiran itu jadinya jadi bahasa Jawanya itu meletik. Yes. Baca buku apa atau di mana sehingga pada titik kesadaran aku memang mau contoh. Masuk aku nggak akan nulis. Terakhir saat itu saya gara-gara membaca buku itu Nogosoro Sabu Inten pas yang jilid kedua. Kalimat apa? Kalimat mungkin masih ingat cerita atau kalimat atau apa dalam buku itu sehingga sampai pada ini pada saat Maiso Jenar dilatih oleh kakak seperguruannya namanya Kebu Kanigoro di dalam suatu gua. Kamu kalau hanya begitu terus nggak akan ada kemajuan. Terus langsung dia dipaksa, akhirnya berlatih benar-benar dan akhirnya kesaktian mereka berdua itu seimbang. Sama artinya. Saya perdalam lagi Pak Yusuf. Apa yang menyebabkan dari kalimat itu menyentuh sama Pak Yusuf? Ini kakangnya Kebu Kanigoro bisa dan bisa melatih, ya kan? Mosok kakangku bisa bagus latihannya, bisa bagus jurusnya, bisa sampai ke level itu, kok saya nggak bisa? Nah itu yang memacu terus dia terus fight itu ceritanya. Kalau dalam konteks Pak Yusuf gimana Pak Yusuf? Ya itu tadi akhirnya dari membaca iya ya. Itu akhirnya ini S. Hamid Tarjani pinter banget membaca, mengarang, menulis. Terus kalau dia bisa, masa aku nggak bisa? Sama-sama makan 3 kali sehari, minum air putih, masa dia bisa, aku nggak bisa. Itu saja intinya. Nah, mengawal ide itu gimana Pak? Perjalanannya sangat dinamis. Naik turunnya itu kan sangat fluktuatif ya. Ide, motivasi, butuh nafas panjang karena itu ya bisa dikatakan maraton lah. Buku itu kan nulisnya maraton. Bagaimana mengelola itu Pak? Mengelolanya yang kalau saya loh ya, saya buat garis besar. Saya tulis garis besar, sudah, oh ini nanti begini, anak ini sampai gini, sudah, keturunannya, garis besarnya begini, udah itu baru mulai saya isi. Ketik aja asal. Terus nanti saya coba ulang lagi. Diulang lagi mana yang kurang, oh ini dihapus, dimasukkan, gitu terus. Sehingga yang biasanya rata gini terus mulai ada ininya. Gitu. Maksudnya Pak Yusuf bikin cerita grand design-nya itu gimana Pak Yusuf? Grand design dari sebuah gagasan besar yang ada dalam pikirannya Pak Yusuf itu tembok ini digambar, diworet apa ya apa Pak? Karena saya masih belum bisa menangkap cara kerjanya. Hanya ya istilahnya konsep di kertas saja sebetulnya. Konsep di kertas, terus akhirnya kertas banyak berambut sana kemari, akhirnya aku ketik
ketik apa adanya saja, belum, ya kan? Yang ada itu wasa masukkan saya, termasuk garis besar. Baru saya toto lagi, saya tambahi, yang nggak penting buangi lagi, gitu terus. Setiap hari itu, terus. Pertanyaannya begini, Pak Yusuf punya gagasan, punya metode atau strategi menuangkan garis besar lalu dimasuki satu persatu itu dapat dari mana? Dapat idenya dari banyak membaca, ya itu dari banyak membaca. Udah kok gini ya, cari bahannya lagi, buku apa, gimana ini, oh gini, taruh lagi, ketik lagi, gitu terus. Seperti orang nyusun skripsi lah ceritanya itu. Ceritanya itu. Tapi udah tahu ancang-ancangnya gini, garis lurusnya itu udah ada. Nah ini tinggal daripada lurus gini dikasih, dikasih. Enggak, menjadi rasa penasaran saya tinggi itu karena begini. Ceritanya Pak Yusuf baru pertama membuat. Iya. Ya. Tapi bisa mengkonstruksi, menyusun, menata, mengatur ritme itu yang masih menjadi rasa penasaran saya, gimana cara kerjanya. Ya itu tadi, kembali lagi, step by step itu sudah ada, garis besarnya itu sudah. Nah, Pak Yusuf punya cara kerja bikin garis besarnya dari mana? Ya itu tadi saya pikir, kan bacaan saya banyak, Mas. Ya. Versinya Kopingho begini. Oke. Versinya S. Hamitarja begini. Versinya Arswendo begini. Krisna Hadi begini. Oh, gini ya. Oh, ini nggak cocok. Taruh. Oh, ini cocok lagi. Ambil lagi. Ketik lagi. Jadi metode, caranya mengisi. Misalnya seperti jurus A, jurus B, dan ini aku kan nggak ngerti jurus-jurus silat, nggak ngerti. Ya. Tapi dari teks-teks buku-buku itu, kalau kemarin jurusnya ABCD, kita ganti KLMN, itu saja sebetulnya. Intinya itu saja. Sekarang, pertanyaan berikutnya begini. Ketika ngomong jurus A, ini, buku ini. Jurus B di buku ini. Jurus C di buku ini. Ini kok paham betul posisi bukunya ini gimana? Lah ya itu tadi, karena buku itu kan ada di, saya ngetik sini, buku kan ada di sini. Tinggal ngambil, buka dulu, udah, taruh lagi, gitu. Itu terus. Itu posisi di kantor atau di rumah, Pak itu? Kalau ke kantor aku bawa beberapa buku, 4 atau 5 buku. Kalau di rumah, ya sudah, di meja kerja saya itu kan jejer-jejer bukunya itu. Oh ini perlu yang mambu-mambu filsafat. Oh ini kali ya. Dari khotbahnya pastor, atau dari renungan Ruah, atau kadang dari Anton de Melo, atau dari ini. Nah gitu tuh, dari diobok-obok, dari siji gitu. Merangkai dari pasal-pasal ini loh Pak. Kan itu kan bahasa saya kan pasal ya, di sini itu kan pasal Pak, itu pasal-pasal. Ya. Merangkai, menyambung, menyulam, merajutnya ini kan untuk gantolan ya bahasa saya. Penghubungnya ini gimana Pak itu? Justru tadi kalau kita larikan ke ini tadi, yang saya kirimkan tadi, itu kan intinya itu kan naluri dan nurani itu kan ada di sini. Nah itu maunya itu seimbang, saling mengimbangi. Gitu. Nah, kejadiannya kita tuh lebih cenderung ke naluri. Makanya buat ini sesuka hati. Ngantemi orang sesuka hati. Sementara nurani banyak dilalaikan. Saya sendiri belum bisa 50-50 nurani dan naluri.
ya kan? Makanya ya walaupun elek-elek bendino ya dicoba rosario terus lah istilahnya. Bagaimana supaya jalan ini ya lempeng-lempeng lah gitu, nggak terlalu belok gitu loh. Di situ yang saya isi gitu. Seperti contohnya Jayabaya sendiri. Kalau di yang saya baca-baca dari Google dari apa itu kan dia itu hanya terkenal zaman Jayabaya, kerajaan Kediri maju. Tapi maju yang bagaimana saat itu? Jayabaya dikenal sakti, dikenal sebagai peramal. Hanya itu saja. Tapi sebagai manusia, kan dia punya cacat. Ya kan? Punya cacat. Maka di bab 1 itu sudah nampak itu. Istrinya Ronggo Samekto yang keempat, selirnya yang keempat. Secara tidak langsung dipisahkan supaya Ronggo Samekto memperhatikan ketiga, 1 selir dan 3 selirnya itu. Itu kan salah satu kelemahan Jayabaya. Seenaknya kuasa, dia memisahkan stafnya seenaknya sendiri. Masuk ke dalam keluarga stafnya, melu ngurusi tanpa pertimbangan apa-apa dengan stafnya. Langsung begini. Dia menentukan semuanya. Kalau dilihat di Kidung Pambuka, Kidung Pambuka itu kan nampak sekali. Aku adalah aku. Aku adalah segalanya. Yang tidak cocok dengan aku, dia tidak loyal. Kalau ada matahari itu hanya satu, dan itu adalah aku. Itu di Kidung Pambuka ini udah nampak sebenarnya. Nah. Itu yang diulet-ulet, dicampuri vetchin, campuri lengo, campuri nguletnya itu loh Pak Yusuf. Artinya kan coba melihat dari berbagai macam aspek, berbagai macam pesan itu kan butuh narasi, butuh peristiwa, bahasanya kan peristiwa sosial. Peristiwa sosial itu ada setting, ada subjeknya, ada pesannya, ada interaksinya, ada dialognya. Lah ini butuh meramu menjadi satu sajian yang menarik. Ya memang waktunya panjang ya. Waktunya panjang. Makanya 2 kadang tahun, Bos. sudah jadi. Ya. 2 tahun. Waktunya seini. Ya kan? Nah, kemungkinan juga aku sudah nulis sampai di sini, kemungkinan juga aku balik lagi sini untuk ada yang diperbaiki, ada yang dihapus. Oh, ini perlu penambahan ini. Oh, ini diskusinya kurang rame. Oh, ini kebanyakan. Nah, gitu-gitu itu artinya. Selama proses Pak Yusuf ada partner enggak? Partner untuk berdiskusi, berdialog, ataukah ada 70-80% sendiri, lalu sisanya dialog, atau lebih banyak pada apa Pak? Pengalaman sehari-hari, diskusi di warung, ketemu teman se-RT, ketemu teman di kantor, dengan Dokter Mulin yang beli tapi cuma disimpan, ikut beli tapi cuma disimpan, Pak Mul, tetangga di seberang itu, ngomongnya orang tua itu begini, pengalaman dia ngasuh anak itu begini. Nah itu yang, oh ini cocok nih. Tak cateti, wes sai. Tak cateti, wes tak sai. Nanti sampai di rumah baru kurang kayak. Sing cocoknya di mana ya? Oh di sini yang cocoknya. Gitu. Terus berlanjut gitu terus. Tertariknya bagaimana Pak Yusuf menarik dari hal-hal sehari-hari dibawa pada konten buku itu gimana Pak Yusuf? Intinya itu sebenarnya kalau menurut saya loh, gampangan saya nggak ngerti ilmiahnya atau secara teori ini nggak ngerti. Zaman sekarang cara mendidik anak
cara makan, cara bergaul sebetulnya sama dengan zaman Jayabaya dulu, sama persis. Hanya caranya yang lain. Misalnya soal komunikasi. Kalau dulu harus ketemu. Kalau sekarang cukup pakai HP. Kalau dulu cukup jalan kaki, lari, atau naik kuda. Sekarang bisa naik mobil, naik motor, naik pesawat. Yang membedakan hanya di situ-situ itu saja. Dan yang paling sulit itu bagaimana saya membawakan ini situasi yang sekarang ini sesuai dengan situasi zaman dahulu. Misalnya, kalau sekarang orientasinya begini, ya orientasi. Joyoboyo dulu nggak ngerti orientasi, nggak ngerti. Nah, yang kayak gitu itu kadang-kadang, waduh, garuk-garuk dulu, buka-buka kamusnya, apa orientasi basa Jawa ini apa tuh ya kira-kira. Termasuk, yaitu tadi, di halaman 242 itu ada doa Bapak kami itu antara lain, dari baca-baca, oh aku nemu nama ada bakti yang basa Jawa, ada buku ini. Tak kombinasi. Gitu-gitu saja. Pak Yusuf kok ada hal apa akhirnya memasukkan itu, Pak? Memasukkan yang doa Bapak kami. Ya. Itu kan ceritanya gini. Mereka sepakat mau mendirikan suatu perguruan. Ya kan? Betul. Perguruan itu sudah ada di Padepokan Panilih itu, Kebayu Biru. Nah, kebanyakan Padepokan itu kan tempat orang latihan bela diri. Betul. Nah, satu itu. Kedua, padahal tidak setiap orang itu mempunyai bakat bela diri. Betul? Nah, akhirnya bagaimana kalau kita isi dengan bertani yang baik, menternak ikan yang baik, membuat sawah yang baik, dan sebagainya itu. Nah, mereka sepakat sebagainya. Oke, kegiatan ini kita mulai dengan doa. Nah, doa sing tak apali, ya kebetulan yang ada doa Bapakku masukkan, nah gitu. Kalau Rosario kan kedawan. Ya. Kemuliaan lebih pendek betulnya. Oh enggak, amin yang cepat. Ini tapi ya, Nah, ini kalau kan, dari Pak Yusuf, tak timbali sebentar. Yusuf waktunya. Jadi memang kalau dari bagian pertama itu kalau dicerna itu memang ruwet kalau menurut saya. Terus terang ya, artinya apa? Ketika saya mempelajari, kan saya baca dulu itu. Artinya saya baca pun itu saya juga justru banyak belajar dari isi itu. Kenapa? Karena ada banyak kajian-kajian yang memang tidak saya mengerti. Contohnya tadi termasuk bahasa Jawa. Lah itu ya wong Jawa tapi orang ngerti Jawa loh. Itu salah berarti. Nah, jadi ada banyak hal positif yang bisa aku dapatkan. Itu satu. Lalu yang kedua, bahwa nilai-nilai kehidupan sosial, nilai-nilai kehidupan sehari-hari, baik dalam ikatan keluarga, pemerintahan, ataupun dalam lingkungan masyarakat, itu sudah nampak sebenarnya di bagian pertama. Saat Selasih itu mulai terpojokkan dari 3 selir yang lainnya. Iya. Sehingga memunculkan sifat-sifat yang lain. Padahal suaminya Selasih ini yang memiliki 3 selir ini pun juga belum begitu dekat, sekalipun sudah dekat dengan tinggal dengan 3 selirnya kan begitu di bagian yang pertama itu. Nah ini kan juga menunjukkan bahwa ada semacam pilih kasih, tetapi sebenarnya itu juga tidak pilih kasih. Ada unsur menyelamatkan juga, gitu loh. Ada unsur ketika kita melindungi orang yang kita cintai itu bagaimana. Nah, ini sehingga runtutan dari bagian awal hingga pada bagian berikutnya ini memang menurut saya banyak fenomena-fenomena atau suatu kejadian-kejadian yang memang kita alami sendiri secara tidak sadar dalam kehidupan sehari-hari. Nah iya,
Nah, nah itu sehingga apa? Nah, banyak yang saya dapatkan sekalipun saya ngeditnya terus Bang. Artinya apa ya? Ketika itu saya menemukan sebuah bahasa atau kosakata baru, bahkan karena itu kosakatanya termasuk bahasa Jawa atau bahasa zaman dahulu ya, bahasa Sanskerta barangkali termasuk ada di sana. Ada. Jadi Hong Wilaheng itu Ya, kan ada. bahasa Sanskerta. Iya, Hong Wilaheng, Alaikum Gambreng. Itu kan sama dengan seperti itu. Itu kan juga bahasa Sanskerta yang artinya memang dari Tuhan, kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Artinya sebelum kita memulai permainan, kita awali dengan doa kan begitu. Ya. Dari sekedar Hong Wilaheng, Alaikum Gambrengan begitu. Nah, lebih daripada itu memang, jadi apa unsur-unsur budaya zaman dahulu itu sebenarnya bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sekarang termasuk di era 4.0, termasuk di era digital pada saat ini. Nah, bedanya tadi sudah disampaikan oleh Bapak penulis. Hanya saja nanti ketika kita dihadapkan pada situasi yang berbeda pada saat ini, mau tidak mau bahwa semua itu adalah proses belajar. Intinya di sana kalau menurut saya. Jadi belajar itu nggak ada hentinya. Siapapun orangnya, apapun jabatannya, tetap perlu namanya belajar. Jadi dari bab pertama itu memang ketika saya mengawali memang saya agak ruwet, agak kesulitan untuk bolan-balik nih sampean membaca itu. Ini maksudnya gimana? Hingga saya baru sadar diri itu ketika Nyai Selasih akan pergi, harus meninggalkan di keratonan atau kerajaan itu. Ketika dia tinggal, itu saya baru muncul sadar diri bahwa perjalanan kehidupan seseorang ini otomatis memang tidak semuanya tinggi, tidak semuanya di bawah, tidak semuanya rata. Memang semua itu seperti gelombang air laut yang bisa menghempaskan apa saja. Inilah tsunami budaya. Terima kasih. Nanti kalau Mas Alfon, ya. Siap. Kalau dibaca lebih lanjut lagi, yang apa itu, kenapa Samekto mengabaikan istri dan 3 selirnya, itu nanti akan terjawab pada saat Ronggo Samekto dipanggil oleh Baginda. Nah, di sana dia akan, Baginda sendiri apa itu mengatakan, sebetulnya kamu itu nggak mau dengan pemberian hadiah saya, tapi kamu tidak berani menyampaikan, sehingga mereka berempat kamu abaikan. Dan itu terbukti. Dan itulah norma-norma sosial yang ada di masyarakat. Iya. Kan begitu. Ronggo Samekto memang ini. Ronggo Samekto kan seorang punggawa, pejabat lah, iya kan? Tidak semua keputusannya itu bisa dianut. Demikian juga dia tidak selalu positif. Dalam keluarga dia bisa bagus dengan Selasih, tapi dengan yang lainnya nggak bagus. Dia bisa baik dengan anak buahnya, prajuritnya, tapi dengan yang lainnya dia bisa saling gontok-gontokan. Itu terbukti pada waktu dia secara tidak sengaja diadili oleh di Pasewakan Agung itu. Setelah dia pulang dari menghancurkan padepokannya Salawah itu. Salawah. Pak Yusuf, Mas Alfon, 3 menit lagi ya. 3 menit lagi waktu untuk perjumpaan kita hari ini. Terkait diskusi kita malam ini tentang, saya mencoba menggali dari pengalaman prosesnya Pak Yusuf, dan ternyata kan membawa sebuah ide besar ke grand design, lalu dipecah-pecah, kemampuan mengingat di buku apa, referensi apa, lalu Mas Alfon sebagai editor. Ini besok akan saya gali lebih dalam lagi bagaimana pengalamannya mengeditor buku yang ada gap budaya kan, ada jurang pemisah generasinya Mas Alfon dan idenya
Pak Yusuf tentang kerajaan, bagaimana menjembatani ini akan kita diskusikan perjumpaan mendatang ya. Ye, ya. sakit kapan? Besok malam, Pak. Besok tetap jam 8 Pak. Besok malam, nah monggo saya nderek saja. Oke, siap. Ya. Begitu nggih, Ya, Mas Alfon, ya. Pak Yusuf. Nggih. Ye, sakit. Matur nuwun sangat. Terima kasih. Ye, Mas Alfon, Pak Yusuf. ye. Nggih. Ye, berkat dalem. Berkah dalam. Berkata. Sehat-sehat.